Halo, agak kareba baji-bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Para pengungsi di Blok 8 Perumnas Antang, Kota Makassar menyalurkan bantuan kepada korban banjir yang menetap di lantai 2 rumahnya. Sebuah minibus rusak di amuk massa di Jalan Urip, Sumoharjo, Kota Makassar. Berawal dari perkenalan di media sosial, 2 remaja di Makassar yang memperkosa gadis umur 13 tahun ditangkap polisi. Kita ke informasi pertama, pengungsi di Blok 8 Antang, Kota Makassar menyalurkan bantuan kepada korban banjir yang menetap di lantai 2 rumahnya. Dari 8 kelurahan yang terdampak banjir, 3 kelurahan menjadi posko pengungsi. Dengan perahu karet, para pengungsi di Blok 8 Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, mendatangi rumah tetangga sesama korban banjir yang menetap di lantai 2 rumahnya. Mereka menyalurkan paket bantuan. Meskipun perlahan mulai surut, hingga Minggu pagi, banjir setinggi 150 cm masih merendam Blok 8 Perumnas Antang. Berdasarkan data Kecamatan Manggala, ada 760 jiwa atau 179 kepala keluarga masih bertahan di lokasi pengungsian yang tersebar di Kecamatan Manggala. Rata-rata ini genangan air itu ketinggian bervariasi Pak, ketinggian bervariasi antara 30 cm, 20 cm, 10 cm, kemudian ada yang 80 cm sampai dengan 1,5 meter Pak. Itu yang terparah di mana Pak? Yang terparah di sini di Blok 8 itu sampai ketinggian sampai 1,5 meter. Itu masih ada warga yang bertahan di rumahnya masing-masing atau seperti apa pemantauannya Pak? Laporan sampai hari ini yang kami terima dan kami pantau kemarin juga turun ke lapangan langsung ke lokasi banjir, lokasi rumah masing-masing itu ada beberapa yang masih tinggal di rumahnya, bertahan tinggal di rumahnya karena rumahnya sudah ditinggikan dan rumahnya ada yang lantai 2, jadi mereka mengungsi di rumahnya di lantai 2. Dari 8 kelurahan yang terdampak banjir, 3 kelurahan menjadi posko pengungsi. Salah satunya di Blok 8 Perumnas Antang terdapat 58 jiwa dari 15 kepala keluarga yang mengungsi di Masjid Darul Muttaqin. Namun ada pula sebagian warga memilih tidak mengungsi. Mereka menetap di lantai 2 rumahnya. Rais Habu melaporkan dari Kota Makassar. Pengungsi banjir di Kota Makassar masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian. Tim gabungan Palang Merah Indonesia bersama Dinas Kesehatan Makassar melayani korban banjir yang sakit. Banjir masih merendam ratusan rumah di Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan ketinggian maksimal 1,5 meter. 179 kepala keluarga atau 760 jiwa masih bertahan di belasan posko pengungsi. Salah satunya di Masjid Blok 8 Perumnas Antang, ada 50 pengungsi termasuk anak-anak dan bayi. Sejumlah pengungsi mulai terserang penyakit kulit ataupun gangguan pernapasan. Kita bawa selimut sebanyak 25 piece. Tadi siang kita distribusi untuk makan siangnya dan di beberapa titik yang lain dengan distribusi barang yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi ada yang makanan, ada yang vitamin, ada yang hygiene kit, ada yang baby kit, ada yang beberapa lah. Intinya kita berdasarkan asesmennya teman-teman, beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi dari shelter-shelter pengungsian ini yang kita drop ke masing-masing titik shelter. Siap. Selain pembagian bantuan ini, apalagi yang perlu disiapkan untuk mencegah adanya misalnya penyakit atau misalnya yang dampak paling kepada utama ini memang pengungsi? tim kesehatan. Tim kesehatan memang kita yang sudah terjun ke titik-titik pengungsian itu untuk mengidentifikasi jangan sampai ada potensi tanda kutip penyakit yang mungkin muncul, terutama di ISPA dan penyakit kulit. Tim gabungan gencar membagikan beragam bantuan bagi para pengungsi, mulai dari bahan makanan hingga selimut. Tim medis Palang Merah Indonesia atau PMI Makassar bersama Dinas Kesehatan Makassar juga melayani warga yang sakit. Walaupun tersedia bantuan, sebagian warga masih berharap menerima minyak kayu putih, salep gatal, dan susu bayi. Kami menerima dari PMI selimut sebanyak 25 lembar dan yang masih dibutuhkan
salep untuk gatal kutu air, kemudian minyak kayu putih, minyak telon untuk anak-anak. Secara umum kondisi pengungsi di masjid ini seperti apa, Bu? Alhamdulillah sehat, karena kami juga setiap hari dikunjungi oleh tim medis. Ya. Dari pemeriksaan kesehatan apa penyakit yang muncul selama banjir ini, Bu? Rata-rata itu gatal kutu air, kemudian ada yang hipertensi, Ya. batuk pilek. Tidak hanya bantuan, para pengungsi berharap pemerintah mengupayakan solusi lebih baik. Pasalnya, frekuensi banjir di kawasan ini kian bertambah. Sejak bulan November 2022, kawasan ini 5 kali banjir. Bahkan banjir tahunan ini berlangsung lebih dari 20 tahun dan warga tidak memiliki pilihan selain mengungsi. Raisa Habu melaporkan dari kota Makassar. Akibat banjir yang merendam ruas jalan di kota Makassar, salah satu pengelola restoran mengalami kerugian karena jumlah konsumen berkurang 50%. Akibat banjir di Jalan Andi Pangeran Petarani menuju Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, salah satu pengelola restoran mengalami kerugian karena jumlah konsumen berkurang 50%. Pelayanan konsumen online dengan sistem dibawa pulang atau take away juga terganggu. Mayoritas pengunjung malas masuk restoran karena genangan air menghambat akses jalan masuk. Pemasukan restoran pun berkurang dari biasanya 100 juta rupiah menurun jadi 40 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Banjir sudah berapa hari ini, Pak? Betul. Apakah berdampak pada restoran ini, Pak? Berdampak sekali, Pak. Berdampak besar sekali karena akses masuk ke jalan ke restoran sini itu customer malas masuk karena genangan airnya yang di depan restoran kami itu cukup tinggi. Apalagi customer yang mau pulang kerja mau singgah makan di sini itu nggak mau karena di depan restoran kami itu airnya cukup tinggi. Jadi perlu perbaikan drainasenya harus memang diperhatikan oleh pemerintah setempat. Iya, karena apalagi kita ini punya target besar mengundang customer untuk salesnya begitu. Tapi semenjak banjir beberapa hari ini berdampak sekali dari pendapatan kami atau sales kami sudah turun. Pengusaha berharap pemerintah setempat segera memperbaiki sistem drainase di jalan masuk restoran agar banjir tidak terulang. Raisa Habu melaporkan dari kota Makassar. Banjir masih melanda kota Makassar. Selain mengevakuasi warga ke posko pengungsian, tim Satgas Siaga Bencana Lantamal 6 Makassar juga memeriksa kesehatan ratusan pengungsi. Banjir yang dipicu intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan 3 kelurahan di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar masih terendam setinggi 70 cm. Jumlah pengungsi di Masjid Hadijah Patene, Kelurahan Sudiang berjumlah 485 jiwa dari 3 kelurahan di Kecamatan Biringkanaya. Tim siaga bencana melakukan evakuasi warga menggunakan truk serta perahu karet untuk menyisir sejumlah lokasi banjir di perumahan Puri Patene Permai. Selain evakuasi warga ke posko pengungsi, tim Satgas Siaga Bencana dari Lantamal 6 Makassar juga memeriksa kesehatan ratusan pengungsi. Tim Satgas Siaga Bencana sejumlah kurang lebih setingkat 1 peleton dengan diperkuat dengan 1 perahu karet berada di lokasi banjir mengelilingi komplek dengan harapan bisa membantu masyarakat yang terdampak banjir. Puluhan warga yang telah dibawa ke posko pengungsi diberikan pelayanan kesehatan termasuk pemberian vitamin. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar. Guna memutus penyebaran demam berdarah dengue atau DBD, petugas Dinas Kesehatan Parepare melakukan fogging alias pengasapan. Petugas Kesehatan Kota Parepare melakukan fogging untuk memutus penyebaran demam berdarah dengue atau DBD. Jentik-jentik nyamuk penyebab DBD diduga banyak berkembang biak di lokasi bekas banjir yang tersebar di beberapa kecamatan di Parepare. Ada 3 warga yang menempati lokasi bekas banjir bandang pada 1 Februari silam terserang penyakit DBD. Dalam rangka memutus mata rantai penularan virus demam berdarah, karena di lokasi ini terdapat ada 1 pasien yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Asriah Imam Habibie
berdasarkan hasil laboratorium dideteksi sebagai DBD, demam berdarah. Ada hubungan antara kejadian banjir karena dengan adanya banjir banyak wadah-wadah yang berserakan dan bisa menampung air sehingga itu menjadi potensi tempat perindukan nyamuk demam berdarah. Sebuah minibus rusak di amuk massa di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Sebelumnya, mobil tersebut terlibat kejar-kejaran dengan sejumlah pengendara motor di jalan raya. Sebuah minibus merah terlibat kejar-kejaran dengan pengendara motor di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Kejar-kejaran ini terhenti saat pengemudi yang belum diketahui identitasnya menyelamatkan diri masuk pos lantas Telo dan meninggalkan mobil yang dikendarainya. Mobil yang ditinggal pengemudinya ini menjadi sasaran amukan massa. Kejadian berawal ketika pengemudi minibus melakukan pengisian bahan bakar di sebuah SPBU Jalan Tentara Pelajar. Namun pengemudi tidak melakukan pembayaran sehingga dikejar karyawan SPBU. Saat dikejar inilah ada teriakan sehingga banyak pengendara motor yang ikut mengejar minibus dari Jalan Tentara Pelajar hingga berhenti di Jalan Urip Sumoharjo. Pengemudi diduga sempat menabrak pengendara motor. Saya tidak tahu di belakang kira apa, kemudian saya ambulas, klakson, terus langsung ditabrak. Kedua kalinya saya kejar ditabrak lagi depannya DPR. Berapa orang kurang ditabrak itu? Kemungkinan banyak. Baru itu ibu-ibu saya tidak tahu juga bagaimana keadaannya waktu ditabrak. Kita naik apa, motor? Naik motor. Di mana informasi bahwa dia tidak menyelesaikan kewajibannya di situ sehingga dikejar sama karyawan SPBU. Kemungkinan pada saat karyawan SPBU itu mengejar, berteriak, tabrak lari, maling dan lain sebagainya, akhirnya banyaklah warga yang melintas itu ikut mengejar sampai ke tujuan. Sampai di tujuan, kemudian warga itu melampiaskan dengan cara merusak kendaraan dari pelaku. Pengemudi dibawa ke Polsek Wajo untuk dimintai keterangan terkait menabrak pengendara motor. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.